kita hari ini mau mock-up. Jadi ada 3 produk nih yang kita mau mock-up. Nah, Turun semua ya airnya ya. Nah, untuk sobat timit semuanya, sekarang ini di samping saya sudah ada Bapak William dari PT Mason Mix sendiri. Selamat siang Bapak Selamat William. siang, Pak, ini kami dari perwakilan dari PT Tiga Mitra Surabaya, dan di sini untuk memberikan edukasi kepada customer PT Tiga Mitra Surabaya dan terutama untuk customernya Mason Mix sendiri. Betul. Dan ini untuk kegiatan pada hari ini apa aja yang akan dilakukan dari timnya Bapak William sendiri? Oke, Pak? kita hari ini mau mock-up. Jadi ada 3 produk nih yang kita mau mock-upkan, yaitu tin bed, perekat bata, plaster, kemudian sama skim coat-nya kita, skim coat yang putih Oh ya. iya betul. Nah, Iya. Oke. Nah, jadi untuk tiga-tiganya, untuk sobat timit semuanya, jadi untuk Mason Mix ini untuk memproduksi untuk semen mortar itu sudah lengkap, dari mulai dari apa aja tadi Pak? Tin bed, Tin bed, plaster, plaster, skim coat, skim coat juga. Jadi untuk perekat keramik juga punya, ya, render perekat juga punya, kita Betul. punya semua sih. Nah, Oh ya, ini Pak William, ini kan sekarang kita sudah mulai untuk ini ya, pengajuan pencampurannya. Ya. Terus ini untuk komposisinya berapa kali berapa, atau mungkin untuk semennya berapa, untuk komposisi kurang lebih airnya kalau berapa? untuk tin bed ini kita 1 kilonya menggunakan 200 milian airnya. Gitu ya. Jadi satu saknya 40 kilo itu ketemu sekitar 8 liter. Oh, sekitar 180. Iya. Jadi untuk lebih praktis ya cara Nah, campurannya kan seperti ini ya. betul. Jadi kan sudah ada ininya ya, kayak standarnya gitu, Iya, kurang lebih di betul. sana. Jadi supaya nggak terlalu encer atau terlalu kering campurannya. Terus ini berarti lebih mudah seperti ini ya sobat timit ya, karena di sini untuk cara pencampurannya itu bisa dilakukan hanya campur air saja. Jadi nanti misalnya ada sesuatu yang sifatnya emergensi atau apa, itu bisa dilakukan dengan mudah. Betul. Tanpa harus ribet seperti ini lah. Betul, seperti betul, ini betul. contohnya. Bisa langsung pakai tangan, Ya. pakai cetok aja cukup. Pakai mixer lebih enak lagi. Ini itu biasanya untuk sobat timit semuanya, biasanya kita cara pengaduannya ini pakai mixer. Cuma ini karena kita mock-up, hanya sekedar mock-up aja, jadi kita menggunakan dengan cetok seperti ini. Untuk cara pengaplikasiannya, Ya, untuk ini kurang semuanya lebih seperti teksturnya ini. Pak. Seperti ini. Kurang lebih tekstur campurannya seperti ini. Jadi ini komposisinya tidak terlalu encer dan tidak terlalu keras Pak ya. Jadi ini tidak terlalu lembek. Bisa juga, ya. diambil sedikit terus dibalik gini Pak. Ya, Bisa betul. kelihatan. Nah, Oke, kayak siap. nggak langsung jatuh dia, Betul. jatuh pelan-pelan kayak Oke, gitu. siap. Nah, ini siap. Siap dipakai. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi ini sobat timit semuanya, ini kenapa kita harus menggunakan trowel? Jadi ini untuk komposisinya biar rata seperti ini. Jadi untuk semennya ini semisalnya 2 mili ya, 2 mili, 2 cm, 2 cm semua. Betul. Jadi ini adalah standar kita untuk menggunakan trowel, itu seperti ini fungsinya ya sobat timit ya. Ya, supaya merata. Supaya merata. Jadi untuk air yang akan rembes itu nggak bisa, karena di sini kan ada seperti talang-talangan seperti ini. Oke. Yuk. Nah, biasanya setelah semen ini diaplikasikan ke bata, apa bisa langsung dipasang, apa nunggu beberapa saat kemudian untuk Bisa. baru diterapkan Pak? Bisa langsung ya? Bisa langsung. Jadi untuk segi pengeringannya nanti sesuai proses Iya. berjalan gitu aja Ya. ya. Kita Oke, siap. Nah, jadi
Dan ini untuk standar pengeringannya itu minimal 10 menit Pak ya, 10 Ya, menit untuk standar. kurang lebih di 10 menit kurang lebih kering sekitar sentuh. 10 menit. Ya, untuk proses berikutnya. Customer yang lebih mau berhemat lagi, ini untuk kemasannya berapa ini? Kemasannya kita 40 kilo. 40 kilo ya. Kemasan kita 40 kilo. Nah, itu daya sebarnya bisa untuk kurang lebih 10 meter persegi kalau bata 10 cm ya. Kan yang paling umum biasanya batanya pakai 10 cm, tapi kalau misal batanya pakai ketebalan lain ya kita kurang lebih pokoknya 1 kubik itu 1 sak. Oh iya betul. Jadi untuk sobat timit semuanya ini untuk kebutuhannya untuk 1 kubik bata itu hanya butuh 1 sak untuk tin bednya. Ya. Jadi lebih hemat lagi karena di sini daya sebarnya ya seperti itu. Untuk berarti kalau menggunakan bata 1 kubik anggap aja itu luasannya 8 meter ya. Ya, sekitar 10 8 sampai 10 meter. Kurang lebih sekitar 10 meter lari. Nah untuk sobat timit semuanya ini sebagai pembuktian bahwasannya tadi kata Bapak William itu tadi membutuhkan waktu 10 menit untuk daya rekatnya yang lebih maksimal. Nah sekarang kita uji. Nah ini sudah 10 menit ya. Nah seperti ini sobat timit semuanya ya. Ternyata untuk edukasi yang kita berikan untuk sobat timit semuanya sesuai dengan edukasi yang barusan. Tuan airnya kurang lebih kalau per kilonya dia di 300 ml air, jadi kurang lebih untuk 1 sak itu menghabiskan 15 liter. Oh 15 liter ya? Teksturnya nanti coba dicampur aja langsung, jadi kita bisa lihat langsung. Oke. Bisa lihat langsung dari hasil aduannya. Nah, jadi ini seperti ini ya. Nah untuk sobat timit semuanya ini sama dengan cara pencampurannya seperti yang tadi. Nah sekarang ini sudah melalui proses plester. Aplikasian plester ini alangkah lebih baiknya ini diperhatikan untuk bidang bata. Minimal kalau untuk lebih hemat itu untuk bidang bata ini harus penataannya seperti ini rata. Jadi untuk semakin dia bergelombang akan semakin membutuhkan plester lebih banyak seperti itu. Jadi alangkah baiknya diperhatikan untuk pada saat pemasangan batanya. Jadi lebih presisi, untuk plesternya juga akan lebih hemat seperti itu sobat timit semuanya. Baik. Nah seperti ini sobat timit ya. Jadi untuk plester sendiri kalau tidak terlalu encer dan tidak terlalu keras, akhirnya hasilnya akan maksimal seperti ini. Kadang kan ada Pak William ya, kadang ada plester itu yang kita pada saat kita aplikasikan itu dia akan terkelupas, kalau nggak gitu akan jatuh. Jadi akan lebih boros lagi untuk penggunaannya. Nah seperti ini sobat timit semuanya. Jadi ini untuk ini sudah iya betul. Hasilnya bisa maksimal seperti ini. Makan waktu berapa menit Pak untuk pengeringannya bisa untuk di proses selanjutnya? Untuk kering kan kita memang ada ini ya, tergantung ketebalan juga. Ini untuk ini kan ketebalannya ini kira-kira sekitar cuma setengah senti ya. Kalau untuk ketebalan segini mungkin sekitar 1 sampai 2 jam aja sudah siap di aplikasi Skimcode nanti. Oh gitu ya. Yeah. Nah ini penjelasan dari Bapak William, sobat timit semuanya, ini hanya memakan waktu 1 jam sampai 2 jam. Setelah itu bisa untuk proses Skimcode seperti itu. Kalau jadi ketebalannya 1 cm kurang lebih ya setengah hari. Kalau untuk 1 cm itu ketebalannya untuk pengeringannya itu bisa makan waktu untuk setengah hari sobat timit semuanya. Jadi untuk lebih praktis, lebih cepat, dan untuk dikejar target ini ideal sekali. Ya, jadi untuk ajian ini kan kita ajiannya warnanya putih, ajian putih karena apa ya? Kalau untuk kebutuhan sekarang nih kebanyakan kan rumah lebih simpel, jadi kerjanya juga lebih hemat. Kita sekali aji sudah langsung siap untuk dicat. Nah, untuk komposisi airnya kurang lebih ini juga 1 kilonya sekitar 300 ml air. Jadi 1 saknya itu 40 kilo, dia kurang lebih kebutuhannya 12 liter. Daya sebar bisa kurang lebih 1 sak untuk 20 meter persegi, ketebalan 2 mili. Ketebalan 2 mili bisa sampai 20 meter Pak ya?
Nah untuk sobat timit semuanya, jadi untuk sobat timit semuanya dia biar lebih hemat karena untuk satu sak aci itu daya sebarnya bisa sampai 20 meter persegi Pak Iya, William, ya? 20 meter persegi. Ini sobat timit. Untuk Pak William ini mungkin ada ini kalau ada pertanyaan dari Mas Mik sendiri, itu untuk aciannya itu ada apa aja Pak? Oh, kalau untuk acian kita ada warna putih sama ada yang abu-abu. Oh berarti ada dua macam Pak ya? Betul, ada 2 macam untuk acian. Tapi kalau untuk finishing dinding sendiri kan ada satu lagi biasanya render. Oh render, Ah. betul. Render Oh tuh berarti yang render juga ada Pak ya? iya, plaster sekaligus finish itu. Iya betul. Jadi untuk seperti ini, jadi 2 kali untuk cara pengaplikasiannya biar lebih ideal dan bisa lebih merata. Jadi aplikasi yang pertama itu untuk mempersiapkan bidangnya supaya nutup pori-pori dari plasternya. Yang kedua ini baru untuk meratakan aciannya. Seperti itu sobat ini. Untuk acian ini sendiri ini butuh waktu berapa lama Pak untuk sampai ke pengeringannya Relatif maksimal? juga sih, kalau untuk aciannya relatif juga. Kurang lebih sekitar kalau untuk finishing ini kan belum di finish ya. Iya, Kalau betul. nanti jadi kering untuk di finish ini kurang lebih setengah sampai 1 jam. Oh, setengah Setelah itu sampai- nanti di finish pakai roskam baja supaya bisa glowing dan keset. Oh ya gini untuk Pak William, ini mungkin ada beberapa sobat ini semuanya yang ditanyakan sekarang kan lagi musim hujan, dan ini apakah ini sudah kondisi seperti ini misalnya diaplikasikan di luar ruangan di outdoor, apakah ini sudah terdapat air atau seperti apa itu Pak? Ya sudah aman sih, jadi sekalipun dia belum dicat, tapi kan kita sudah cukup menutup pori dengan Ya, batas. Jadi kalau dilihat dari samping ini bisa kelihatan seperti ada pantulan cahaya kayak gitu. Jadi ya coba kita tes aja sama Oke, sama siap. di spure air gitu ya. Nah, ini untuk sobat timit semuanya, ini akan dibuktikan dengan kita mencoba disiram pakai air, apakah itu nanti bisa ngerembes ke dalam atau coba berhenti di sini. Coba kita lihat ini hasilnya. Coba. Nah, Turun semua ya airnya ya. Turun semua airnya. Nah, sobat timit, ini bisa dijelaskan secara logika ya. Secara logika kalau ini airnya bisa langsung turun ke sini, otomatis ini airnya nggak bisa berhenti sampai di sini. Berarti airnya itu langsung ngalir. Nah, secara kalau seperti ini, coba tolong di zoom ini sudah kering ini loh. Sudah kering ya. Nah, ini seperti ini. Iya. Nah, ini. Contohnya seperti ini sobat ya. Nah, ini kan langsung kering. Nah, berarti secara nggak langsung ini kan otomatis kan sudah Airnya habis turun terendam semua. air. Jadi untuk sobat timit semuanya yang masih meragukan apakah ini karena ini musim hujan, apakah bisa bertahan dengan cuaca seperti ini sudah kami buktikan dengan cara menyiramkan air. Jadi untuk sobat timit semuanya nggak perlu ragu kalau sudah ada pembuktian seperti ini. Nah gini, untuk Pak William, mohon maaf, ini mungkin ada tips untuk sobat timit semuanya cara penyimpanan seperti apa, dan untuk setelah order dan baru dipakai untuk ada jeda waktunya atau enggak gitu, seperti apa Pak? Oke, kalau penyimpanan sih yang penting terhindar dari sinar matahari langsung supaya nggak merusak kemasan, sama ditaruh di tempat yang kering. Jadi kalau misal memang untuk nyimpen beberapa waktu ya, beberapa hari gitu, bisa ditaruh di atas palet atau di atas dialasi sesuatu supaya dia agak naik, supaya nggak langsung kena lantai gitu ya. Jadi supaya gitu. kalau ada air di Jadi bawah ada ventilasi udara di bagian bawah gitu. Betul. Nah kalau untuk umur simpennya sendiri sih, kalau selama disimpan dengan kondisi demikian kurang lebih bisa tahan sampai 6 bulan ke atas lah, 9 bulanan bisa ke atas Siap. gitu. Nah untuk sobat timit semuanya, sekarang sudah berakhir dengan Bapak William dengan sesi pertama untuk plaster hati dan lain sebagainya. Kita sudah melakukan uji coba juga. Dan untuk sobat timit semuanya di rumah, jangan lupa tonton video kami edukasi berikutnya karena masih banyak video-video edukasi selanjutnya. Untuk PT 3 Mitra Surabaya dan untuk Bapak William dari Mas Mik, salam sukses.